أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita bersyukur alhamdulillah pada Jumat yang berkah ini mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita rahmat serta keberkahan dan semua dosa-dosa kita ya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Jumat berkah ini kita mendapatkan cahaya ilmu dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ketakwaan kita, ihsan kita, sehingga kita selalu dicintai oleh Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, program Aksi Peduli Bangsa dari tadi sejak jam 5 kita sudah membaca Al-Qur'an terus ya, jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Dan itu setiap hari insya Allah mudah-mudahan kita bisa atur. Kemudian hari Jumat ini kemarin kita tidak isi karena memang saya kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang waktu dekat ini ya, kita harus mendalami ilmu sehingga kita mengerti takwa seperti apa, ihsan seperti apa, ya. Sehingga kita tidak lagi berpuasa, beribadah bulan Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ini butuh ilmu, menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Ya. Maka itu sekitar 2 bulan lagi mungkin ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita akan membahas sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa kita pahami. Walaupun kita tidak mengerti bahasa Arab, insya Allah kita akan jelaskan melalui kajian Reaksi Peduli Bangsa ini. Begitu juga jemaah-jemaah dari Masjid Raya Bintaro Jaya, ini kolaborasi, kita kajian sekarang adalah kajian akhlak setiap Jumat. Saya akan konsentrasi di akhlak. Ya. Karena hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya alladzina amanu taqullah, disuruh kita bertakwa kepada Allah. Dan kita akan melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW ditanya ya Rasulullah gitu kan, apakah penyebab orang paling banyak masuk surga? Ya. Jelas Rasulullah SAW mengatakan ketakwaan dan berihsan. Nah, ini hadis Rasulullah SAW yang mungkin kita akan kupas fokus dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berkah ini kita jangan lupa membaca surah Al-Kahfi semampunya kita bisa membaca surah Al-Kahfi. Kemudian kita juga banyak bersalam dan salawat pada Rasulullah SAW, berdiri, duduk, berbaring. Kita semaksimal mungkin. Ini adalah hari Jumat, adalah hari penuh keberkahan. Harus kita isinya dengan apa? Dengan takwa Allah. Maka itu khutbah Jumat tidak akan sah kalau kecuali di dalamnya ada nilai-nilai ketakwaan yang ittaqullah bertakwalah. Nah, ini salah satu syarat mutlak daripada khutbah Jumat. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang takwa Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang hadis riwayat Tirmidzi. Ini akan saya jelaskan kata per kata. Baik, ini adalah syarh hadis ittaqillah haitsuma kunta. Saya akan share kepada Bapak Ibu yang cinta Allah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dari Abu Dzar, Jundub ibnu Jannalah, dan Abi Hurairah, Muadz ibnu Jabal, dari Abi Abdurrahman, Muadz ibnu Jabal, Abi Abdurrahman ibnu Jabal,
Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepadanya. Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ittaqillah haitsuma kunta, ini hadis, wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau terjemahannya, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini terjemahan yang biasanya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau orang itu setelah berbuat buruk, jangan lupa, jangan tetap berbuat buruk, dia harus taubat, dan kita harus melakukan kebaikan setelah kita melakukan keburukan untuk menghapuskan keburukan itu. Jadi tutuplah ataupun ikutilah perbuatan keburukan itu harus ditutup dengan perbuatan kebaikan untuk menghapuskan keburukan itu. Menghapuskan apa? Nanti kita terangkan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia, berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Yang berbicara husnul khuluq. Sekarang di sini diterangkan adalah syarah hadis ittaqillah haitsuma kunta. Ini adalah keterangan tafsir hadis tentang bertakwalah dimanapun berada. Ini tentang ini. Baik. Saya akan بين عليه الصلاة والسلام أن العبد يلازم التقوى ولا يفارق فيكون معه دائما سواء في السر والعلانية وسواء في بلدك وخارجه فاتقه من كل مكان والزمان. أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخاف وقاية نقية منه مثل اتخاذ النعال. Nah, ini berbicara tentang takwa Allah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kata-kata takwa ini harus mengikat diri kita setiap saat. Ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta itu terjemahannya bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat hadis tadi, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Pemahaman takwa adalah bagaimana punya rasa selalu bersama Allah. Nah, rasa inilah yang disebut dengan affection. Affection adalah rasa. Bukan di sini. Kalau sini semua tahu bahwasanya Allah bersama kita dimanapun berada. Nggak ada yang nggak tahu. Semua sadar bahwasanya Allah Maha melihat, tahu. Dia bisa menjelaskan. Tapi merasakannya ini yang kadang-kala repot. Susah menumbuhkan rasa. Kenapa? Karena nafsu di atas segalanya. Nafsu syahwat kita, nafsu fujur kita, itulah yang menghilangkan rasa kebersamaan Allah. Maka istilahnya tadi, at-taqwa innal abda yulazimu taqwa. Jadi seorang hamba Allah selalu harus mengikat dirinya dengan rasa kebersamaan dengan Allah. Setiap saat, mau dalam keadaan sendiri, mau dalam keadaan bersama orang lain, mau di dalam hati dia berbicara, ya Allah. Nah, ini yang disebut dengan bertakwalah dimanapun Anda bertakwa. Karena kata-kata takwa itu adalah asal-usulnya adalah waqayaki wiqayatan, menjaga. Waqayaki wiqayatan, menjaga. Nah, kalau kita menjaga apapun gitu kan, menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga harta kita, menjaga apapun, tubuh kita, menjaga kesehatan, menjaga apapun, tentu dari bahaya, identik dengan bahaya. Menjaga identik dengan bahaya. Maka itu kata-kata takwa banyak diterjemahkan takutlah, karena bahaya itu kan ditakuti. Takutlah kepada Allah. Diterjemahkan secara tekstual begitu.
Pada dasarnya bukan hanya itu, gitu kan. Akan tetapi karena kata takwa ini bukan hanya rasa takut, tapi juga ada rasa cinta. Karena ini selalu saya akan ingatkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, perilaku menjaga. Saya menjaga istri saya menjaga anak saya menjaga harta saya menjaga tubuh saya. Betul, kesan awalnya adalah berbicara tentang bahaya, karena menjaga dari bahaya. Saya makan obat supaya tidak sakit. Saya makan ini, makan yang bagus-bagus ya. Misalnya makan apalah, buah-buahan, sayuran supaya terjaga dari penyakit dan menyembuhkan. Jadi identik dengan hal yang negatif dari bahaya. Pada dasarnya ketika kita menjaga juga kita mengejar yang positif, yaitu cinta. Saya menjaga tubuh saya mencintai tubuh saya menjaga anak saya mencintai anak saya menjaga istri saya mencintai mereka. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan. Jadi, tapi yang memang nampak adalah menjaga itu adalah rasa takut. Nah, rasa inilah yang dirusak dengan namanya nafsu. Jadi kata-kata takwa ini mencakup banyak. Mencakup yang sifatnya dunia, yang sifatnya akhirat, yang sifatnya positif, yang sifatnya negatif. Dunia akhirat gimana? Saya menjaga tubuh saya dari bahaya, berarti saya makan yang baik, berpakaian, menjaga kesehatan, berarti kan sifatnya dunia. Tentang akhirat, saya menjaga dari perbuatan dosa, menjaga karena nanti kalau dosa akan menyengsarakan saya di akhirat, berarti akhirat. Jadi baik dunia ataupun akhirat itu kata-kata menjaga. Nah sekarang positif negatif. Saya menjaga itu apa? Ini bahaya, ini penyakit. Saya menjaga anak saya dari makanan-makanan yang berbahaya, pergaulan yang tidak baik, dan kita jaga. Berarti negatif. Tapi pada dasarnya karena saya cinta kepada anak saya cinta pada tubuh saya rawat tubuh saya dengan makan yang baik, dengan makan obat. Gitu. Berarti positif cinta. Gitu. Supaya tumbuh kembang, diri saya lebih baik lagi, jauh dari penyakit, dan seterusnya. Nah, jadi kata-kata takwa itu Masya Allah. Dengan cara apa kita terjaga? Nah, ini yang harus kita pahami. Barulah setelah penjelasan ini al-imtithal bil awamir wa istinabun nawahi. Disederhanakan, yaitu mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini yang agak susah kata-kata ini, dan saya ulang-ulang karena ini agak susah. Bukan susah dipahami, susah dirasakan. Akhlak yang mulia adalah perintah dari Allah. Dan semua perintah dari Allah pasti manfaatnya untuk diri kita dan keluarga kita. Akhlak yang tercela pasti mengandung bahaya karena dilarang oleh Allah. Dan itu pasti merugikan diri kita dan keluarga kita. Nah, kata-kata untung rugi, menguntungkan, merugikan, itu yang aktif adalah logika kita, logical thinking kita. Nah, kita dikuasai oleh logika ini. Tapi logika ini runtuh semua dengan nafsu. Nafsu inilah yang disebut dengan fujur, fa'alhamaha fujur, wa taqwa, dan takwa. Nah, ada fujur, ada takwa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, apabila kita pahami bahwa semua perintah Allah mengandung manfaat, semua perintah Allah mengandung kemaslahatan, kepentingan untuk diri kita dan keluarga kita, sementara seluruh larangan-larangan Allah mengandung bahaya untuk diri kita dan keluarga kita, harusnya logika itu mengarah, ya sudah ikutin aturan Allah. Kenapa? Karena seluruh aturan Allah pasti mengandung manfaat. Seluruh larangan Allah pasti mengandung bahaya. Dan Allah maha sayang. Selalu tidak bosan-bosannya saya katakan,
Saya mencintai diri saya. Kita mencintai diri kita. Jadi kita mencintai diri kita. Kita mencintai keluarga kita. Kita pasti mencintai keluarga kita. Detik ini dan setiap saat kita melakukan sesuatu biasanya untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan keluarga kita. Nah, Allah sayang dengan kita, Allah sayang dengan keluarga kita. Nah, sekarang saya mencintai diri saya mencintai keluarga saya. Nah, dibanding Allah, Allah apakah mencintai diri kita? Jawabannya iya. Allah mencintai keluarga kita, iya. Nah, sekarang bandingkan kita dengan Allah. Siapa yang lebih cinta? Yaitu Allah tentu jawabannya. Siapa yang lebih cinta kepada diri kita? Kita kah atau Allah? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang kemaslahatan, kepentingan, keuntungan diri kita? Kita atau Allah? Lebih tahu Allah. Siapa yang lebih tahu bahaya tentang diri kita, bahaya akan terkena pada diri kita? Kita ataupun Allah? Ya Allah lebih tahu. Begitu juga tentang keluarga kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, rasakan selalu bersama Allah dengan cara apa? Al-imtithal bil awamir, mengikuti aturan Allah. Wa istinab an-nawahi, menjauhi an-nawahi yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya pasti mengandung manfaat dan menjauhi daripada segala bahaya. Nah, pemberangkatannya, pondasinya itu dulu yang kita paham. Karena nanti ketika perjalanan kehidupan kita sehari-hari, itu akal itu akan di bawah terkalahkan, ditaklukkan, tunduk bertekuk lutut kepada siapa? Kepada nafsu. Saya kasih gambar yang sangat amat sederhana. Semua tahu bahwasanya rokok itu adalah berbahaya untuk tubuh. Apalagi seorang dokter yang punya ilmu tentang itu. Dan para perokok pun sadar bahwa rokok itu berbahaya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka masih merokok? Bahkan seorang dokter pun masih merokok. Jawabannya singkat, karena nafsu di atas akal. Jadi akal bertukuk lutut tunduk kepada siapa? Nafsu. Karena memang merasakan kenikmatan. Merasa nikmat inilah yang mengabaikan bahaya. Nikmat inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. La uzayyinanna, seluruh maksiat-maksiat kata iblis, aku akan perindah seindah-indahnya di mata manusia. Sebaliknya yang baik-baik menjadi beban, menjadi berat. Maka itu ada pendekatan fikih, ada pendekatan akidah. Kalau pendekatan fikih, salat itu wajib, iya. Kalau enggak dosa. Betul, hukum ini wajib, ini tidak wajib, ini sunnah dan sesuatu. Tapi kalau akidah kita bicara filosofinya, bukan lagi wajib, tapi kita butuh sholat itu. Kita yang butuh sholat itu. Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata sholat itu mengandung kemaslahatan kita, kepentingan kita, keuntungan diri keluarga kita, kemaslahatan keluarga kita, semua mengandung banyak hal yang positif. Dan menjauhi semua maksiat-maksiat, kemungkaran, tanha anil fahsya wal munkar, dari perbuatan-perbuatan yang merusak diri kita, merusak keluarga kita. Mampukah kita menjadikan nafsu itu di bawah akal kita? Jadi akal itu di atas. Ternyata memang berat, gitu kan. Jadi antara hati, perasaan dengan pikiran itu susah untuk berdamai. Nah, disinilah redaksi hadis Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Coba Anda rasakan selalu bersama Allah setiap saat. Maka yang diasah adalah rasa. Untuk apa? Menaklukkan, menundukkan nafsu tadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Disinilah kata-kata bagaimana menyadari semua perintah-perintah Allah mengandung kemaslahatan, keuntungan, kepentingan diri kita dan keluarga kita dan siapapun. Dan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mengandung bahaya, menghancurkan diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Mampukah kita memahami ini? Nah, kata-kata bertakwalah haitsu ma kunta, dimanapun berada kita butuh ketaatan. Ada orang, nggak ada orang, ada Allah. Di situ ada Allah. Saya merasa dilihat oleh Allah,
dimanapun berada. Itu kata-kata bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun berada. Maksudnya adalah rasa Anda selalu bersama Allah. Jadi kata-kata takwa itu, walaupun kata takwa itu menjaga rasa kita bersama dengan Allah, dilihat oleh Allah, dikontrol oleh Allah. Itu namanya bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Hai sumakunta, dimanapun berada. Hai sumakunta. Nah, dari sinilah kita akan terjaga dari perbuatan yang maksiat. Dari perbuatan, kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dilihat oleh Allah, kita malu. Tapi sekarang orang tidak malu. Dilihat orang malu, tapi dilihat oleh Allah tidak malu. Ini yang berbahaya sekali. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan, kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, keturunan kami, ketakwaan yang prima ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Kita merasa selalu bersama Allah, dilihat oleh Allah. Disinilah akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, karena kita merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terpenting. Kita merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita menyadari kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Semua. Nah, permasalahannya bagaimana kita merasakan ini. Ini butuh latihan. Ittaqil haitsu ma kunta. Ya, hadis. Nah, setelah saya pikirkan dan saya lihat redaksi Al-Quran, bagaimana mau merasa selalu bersama Allah setiap saat di mana saja pun berada kalau kita tidak berzikir. Zikiran itu membersihkan hati kita. Terus diasah zikiran itu, maka akan ada tumbuh rasa takwa, rasa selalu dilihat, diperhatikan, diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kita sudah merasakan kebersamaan kepada Allah, apapun apa yang kita takuti di muka bumi ini, nggak ada yang kita takuti. Orang banyak ketakutan kelaparan, ketakutan tidak punya uang, ketakutan masa depan anak gimana, ketakutan orang sakit, nanti saya mati, ketakutan ini semuanya. Kenapa? Nah, ketakutan ini akan apabila kita merasa bersama yang maha kuasa di atas segala, itu Allah Azza wa Jalla. Maka menumbuhkan rasa ini dengan cara apa? Berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Karena berzikir itu akan menumbuhkan rasa lama-lama. Ya, berzikirnya tentu dengan ilmu, bukan dengan by culture. Budaya kita kan Allah enggak merasakan sesuatu. Maka kalimat bertakwalah dimanapun berada adalah maksudnya adalah bagaimana kita merasakan bersama Allah sehingga kita tunduk taat pada aturan-aturan Allah. Perintah yang dikerjakan, larangan yang dijauhi. Tapi untuk membangun rasa itu kita butuh ilmu. Karena kebanyakan orang ilmunya sampai di sini, tidak sampai di sini. Kenapa saya bahas? Karena kita lihat redaksi Al-Quran, la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan penuh dengan puasanya, dengan sholat tarawihnya, dengan la'allakum tattaqun. Ini outcome-nya jelas agar kalian bertakwa. Agar bertakwa. Kata-kata agar itu kita fokus pada usaha. Proses. Yang penting saya menempa diri saya untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Ya Allah, diberzikir. Setelah yang saya ingatkan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ini surat An-Nisa 103. Kalau Anda habis sholat, habis berzikir pada Allah, tetap Anda berzikirlah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Manusia cuma 3, kalau berdiri, duduk, atau berbaring. Di sini kita diasah takwa Allah. Ittaqil haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun berada. Ini hadisnya. Bertakwalah pada Allah dimanapun berada. Kata-kata bertakwa pada Allah apa? Rasa dilihat oleh Allah. Rasa Allah mengetahui apa yang kita
Rasakan ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, disinilah kita merasa ini yang harus kita bangun. Nah, kata-kata selanjutnya wa'at bisayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini redaksinya adalah kita tidak mungkin lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam mesti melakukan kesalahan. Wa khair khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik manusia yang punya kesalahan adalah yang taubat. Yang kembali ke jalan yang benar. Nah, apabila wa'at bisayyatil hasanah tamuha. Tutuplah perbuatan buruk yang lampau itu dengan kebaikan. Sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Kalimat hapus dosa itu bukan berarti tulisannya di-delete, enggak. Tetapi punishment-nya yang dihilangkan. Subhanallah. Jadi ketika kita melakukan keburukan, harus melakukan kebaikan untuk apa? Untuk menutup itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlak mulialah Anda kepada siapapun. Enggak harus muslim, non muslim pun. Mau kafir enggak kafir tetap kita berbuat baik Allah. Maka konsep kita rahmatanil alamin. Rahmat do alam semesta. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan wa'at bi sayyatil hasanah tamuha. Bukan berarti sudah saya bermaksiat sekarang, besok berbuat baik. Maksiat lagi, besok berbuat baik. Maksiat lagi, enggak boleh seperti itu. Itu namanya memperolok-olokkan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tamhuha yaitu menghilangkan dosa-dosa itu maksudnya adalah punishment, tapi catatannya rapi, tidak hilang sama sekali. Redaksi Al-Quran surat Hud 114, innal hasanat, sungguhnya kebaikan yudhibnas sayyiat, bisa menghilangkan yang buruk-buruk. Kata-kata buruk di sini adalah punishment, bukan catatan terus sekecil apapun dicatat oleh Allah. Karena mata kita, pendengaran kita, semua organ tubuh kita merekam dan mencatat. Apapun yang kita lakukan, tidak bisa namanya tipu-tipu, tidak bisa. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghadirkan Allah itu susah, banyak berzikir. Sudah banyak berzikir masih susah, lihat tubuh Anda. Ini adalah pasukan-pasukan Allah yang memantau dan merekam apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ya tubuh kita aja semua. Maka itu wa fi anfusikum afala tubsirun, redaksi Al-Qur'an, apakah Anda tidak berpikir di dalam diri Anda itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berarti apabila orang itu mau tobat, tidak hanya tobat istighfar, ya Allah ampun, nggak bisa. Dia harus selalu berbuat baik untuk menghancurkan itu. Tadinya si A difitnah, dikhianati, digibahin. Kita harus mengangkat A baik, itu A itu orang baik untuk menutupi dosa-dosa yang lalu. Ketika hati kita ini sakit, gelisah, gundah, ini gambaran dosa yang kita lakukan menyebabkan itu. Iya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda berbuat baik buat diri sendiri. Apa yang berbuat buruk, itu adalah balik lagi buat diri kita. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan buruk kita harus kita sadari untuk ditutup dengan apa? Dengan amal soleh. Sama amal soleh itu bukan hanya nanti pahala di akhirat, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Mungkin kita pahami orang miskin di dunia gitu. Oh berarti dia banyak dosa, belum tentu. Kita miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Sehebat-hebatnya orang kaya di dunia muslim itu juga miskin. Kok gitu? Karena di dalam hadis, dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Walaupun dia kaya sebetulnya, tetap aja dia miskin. Kenapa? Karena dibanding akhirat, subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi dunia itu adalah penjaranya orang beriman.
dan surganya orang kafir. Karena orang kafir tidak berpikir tentang akhirat. Bagaimana nanti dia hisab. Nah, kita orang beriman gitu kan, betul-betul meyakini adanya dunia dan akhirat, kita berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik, kontraknya dengan siapa? Dengan Allah. Disitulah takwa dengan husnul khuluq digabung. Kita berbuat baik semaksimal mungkin because of Allah, dan kita merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah, akhirnya berbuat baik because of Allah, bukan karena manusia. Subhanallah. Maka perbuatan baik ini menutup dosa-dosa yang lampau. Kenapa? Karena dosa yang lampau itu nanti kan ditimbang. Nah, berbuat baik. Man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khafat mawazinu fahuwa hawiyah. Ini berandai-andai aja dalam kehidupan sehari-hari lah. Ini nimbang. Ini berapa ini? Ini setengah kilo. Wih, ini berapa? Seperempat ya, seperempat di sini setengah kilo. Supaya ini naik gimana perbuatan? Ya kita tambah menjadi 1 kilo. Jadi timbangan kan begitu ya. Jadi kebaikan, kalau ada sayyi'ah, tutup dengan kebaikan-kebaikan. Orang-orang kafir sehebat apapun kebaikannya, karena dia melanggar aturan Allah, tidak mengakui Allah, ya no. Walaupun dia berbuat baik, tidak. Kenapa? Because of manusia, bukan because of Allah. Jadi kebaikan itu ada barometernya, pertama kali adalah karena Allah. Orang bersedekah baik, orang menolong orang baik, tapi bukan karena Allah, maka dia tidak dianggap hasanah tamhuha, kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Enggak. Maka itu nomor satu, takwa dulu. Bertakwalah dimanapun Anda berada. Kalau Anda berbuat buruk, harus diikuti, disertai dengan berbuat baik untuk menutupi yang berbuat buruk itu. Maksudnya adalah kita berbuat baik itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan betapa banyak orang performanya berbuat baik, tapi hatinya bukan karena Allah. Banyak. The show of who am I, ini saya. Maka orang yang seperti ini, dia semakin merasa hebat. Maka orang ini mendapatkan penyakit jiwa. Dia merasa sebetulnya sakit jiwa. Kenapa? Dia merasa hebat, merasa inilah aku. Orang nyinggung sedikit, dia marah. Orang seperti ini gampang marah. Nah, gampang marah itulah indikasi jiwa yang tidak sehat. Subhanallah. Jadi balik lagi pada hadis bertakwa itu rasa bersama Allah, dilihat, dipantau. Apa? Berbuat baiklah kalau Anda telah berbuat buruk untuk menghapuskannya. Apa itu caranya? Saya berbuat baik karena Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allah, ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Ini semua karena Engkau. Walaupun disakiti, dikhianati, dicaci maki, ya Allah aku berbuat baik karena Engkau ya Allah. Karena Engkau. Kira-kira Allah senang nggak? Masya Allah. Disinilah kalau kita berbuat buruk dengan berbuat baik. Ada orang kafir, dia berbuat baik karena, mohon maaf, ada Tuhan Bapa di surga, ada anak Tuhan. Berbuat baiknya dia tidak direken, tidak dianggap oleh Allah karena dia tidak innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Karena Allah atau tidak. Wa'ad bi sayyi'atul hasanah tatamu khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah Anda kalau Anda telah berbuat buruk. Dan berbuat baik itu akan menghapuskan dosa-dosa Anda, yaitu punishment, bukannya dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan manusia sebaik-baiknya. Bertutur kata yang baik, senyum yang baik. Jadi di sini kita bisa memahami berbuat baik itu artinya luas sekali. Lihat, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin berarti Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah berkaitan dengan kesalahan sosial, berinteraksilah dengan siapapun dengan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ini hadis surat Tirmidzi ya. Jadi kembali lagi tadi hadis Rasulullah SAW. Bertakwalah pada Allah dimanapun berada. Artinya perasa. Ini butuh latihan. Latihan. Yang kedua, ketika kita merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah, kejar cinta Allah. Pasti di dalamnya ada rasa takut berbuat maksiat. Mampukah kita ketika ada dorongan berbuat maksiat, saya hajar. Ataupun, rumah ini uangnya ambil. Pokoknya maksiat apapun. Mampukah kita berpikir, kemudian mengabaikan, cancel, mematikan, membatalkan maksiat itu? Kadang-kadang nggak mampu.
Kenapa? Karena logika saja dia nggak mampu. Saya tanya para pencuri-pencuri, para koruptor ini yang dimasukkan ke penjara. Sekarang tanya satu-satu, ente masuk penjara karena korupsi. Sebetulnya gimana sih waktu Anda mau berbuat maksiat kepada, apakah Anda tidak tahu bahwa ini berbahaya untuk negara? Jawabannya tahu. Anda melakukan tindak pidana korupsi, kenapa kayak gini? Bukankah ini menyebabkan akhirat Anda susah? Tahu. Tahu itu di sini. Jadi orang-orang ini mengetahui. Orang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, gitu kan. Tanya, itu ya yang baik itu harus sabar atau marah ya? Dimilih sabar. Waktu milih sabar tuh di sini sabar nih, nggak sampai di sini. Di sini marah, di sini sabar. Maka itu akhlak mulia tidak akan tergapai kecuali dengan taqwa Allah, rasa bersama dengan Allah. Rasa ini yang harus kita bangun. Rasa kebersamaan Allah yang harus kita bangun. Kalau kita hanya rasa bersama Allah dan tidak ada rasa cinta dan takut, berarti hilang takwa. Harus ada betul-betul cinta ya Allah. Cinta. Betul-betul ada rasa takut. Mampukah kita merasakan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib? Kita harus memahami Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, rasa ini yang harus kita asah. Kok ini udah jago-jago, udah pintar-pintar, ini yang harus kita asah. Hati kita ya Allah, astagfirullah. Nah, lama-lama istighfar, lama-lama kita rasa bersama Allah, lama-lama seakan-akan dalam kutip kita ngobrol kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah begini, tolong, ya Allah. Ngobrol maksudnya doa gitu. Lama-lama kita minta sesuatu kepada yang maha dahsyat. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun berada. Dimanapun bertakwa. Nah, kata-kata takwa ini adalah rasa selalu bersama Allah. Dan ketika orang itu berbuat buruk, wa'atbi sayyi'atal hasanat. Jadi kita berbuat baik untuk menghapuskan dosa punishment yang lampau. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berbuat baiklah Anda sebaik-baik kepada siapapun bi khuluqin hasan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi tolong diwariskan kepada anak kita. Tolong diwariskan kepada teman-teman kita. Kata-kata takwa ini seperti apa? Nanti insya Allah kita akan jauh lebih bahas lebih dalam lagi. Saya rasa ini saja karena nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Saya siap-siap ke masjid. Insya Allah karena saya khutbah Jumat hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Ada satu pertanyaan yang masuk. Ini bisa langsung menjawab, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mau tanya Ustaz, kalau saat kita berzikir, kita mengingat Allah, sebaiknya apa saja yang harus ada dalam pikiran kita? Syukran Ustaz. Mengingat Allah itu yang kita rasakan nikmat Allah. Hebatnya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba Anda lihat nikmat-nikmat yang Anda rasakan. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah itu bukan berarti Allah kita visualisasikan raja yang pakai tangan, yang pakai singgasana. Enggak begitu, salah. Di dalam pikiran kita adalah nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, betapa nikmatnya. Aku bisa hidup, aku dengarkan dari ibuku, orang tuaku, dan seterusnya. Allah dalam kondisi kayak gini, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betapa banyak orang yang baru lahir meninggal. Betapa banyak orang yang lahir bapak ibunya nggak ada, betapa dan jadi yang dihitung adalah nikmat Allah, rasa nikmat Allah lah ketika kita berzikir. Contoh kita praktek, saya praktek nih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ketika kita berzikir seperti itu, translasinya oke lah. Masya Allah, maha terpuji. Rasa. Translation itu di sini, terjemahan itu di sini, bukan di sini. Maka itu diulang lagi, rasa. Nah, apa yang di pikiran kita? Nikmat Allah.
Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat sunset, sunrise, lautan, gunung, ya Allah, Masya Allah. Kemudian kita berzikir di atas sajadah, tetap ya Allah nikmat Engkau. Yang dipikir kita adalah tentu nggak mungkin kita gambarkan visualisasi Tuhan, dan haram. Jadi kita ketika ingat Allah ada ingat apa? Ingat nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan. Nafas, belum lagi kelopak mata yang bergerak sekian per detik, cepat sekali. Aliran darah siapa yang mengalirkan? Kita nggak mungkin kita sanggup. Jadi kita ingat tubuh kita, ya Allah ini semua dari Engkau. Nggak mungkin aku ada kecuali dari Engkau. La hawla wala quwwata illa billah. Jadi analoginya adalah bagaimana kita bisa mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu sangat amat banyak sekali. Tidak terhitung nikmat Allah. Oke, yang lain silakan. Bisa ditangkap nggak Ustaz Jumal? Kalau ya, silakan. Pertanyaan yang lain belum ada, Ustaz. Oh, insya Allah hari Sabtu kita lanjutkan kajiannya ya. Kajian tafsir hadis. Kemudian hari Ahadnya kajian ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan semua berkelanjutan, yaitu membangun karakter sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ini semua, gitu kan. Dan insya Allah Masjid Raya Darul Jaya juga jemaahnya bisa gabung dengan kita kajian di sini dan rutin insya Allah. Dan minggu depan mungkin Radio IMSA saya tidak tahu, gitu kan. Itu ada pertanyaan lagi. Silakan Ustaz Jumal. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung. Silakan. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum Ustaz Arifin, Ustaz Jumal. Afan izin tanya. Saya maaf ya Ustaz, agak mungkin keluar dari tema. Saya kan ada grup kajian ya Ustaz. Terus Ustadznya itu beberapa pertemuan ini kok saya ngerasanya rada beda dari yang Ustadz Arifin ajarkan dan juga Ustadz lain ajarkan. Contoh nih misalnya tentang mengucapkan selamat Natal. Nah Ustadz ini tidak bilang sikapnya dia seperti apa, tapi dia bilang ada yang membolehkan berdasarkan fatwa ulama Mesir bla bla bla. Tapi ada juga yang melarang. Jadi silahkan aja mau ambil yang mana. Tuh. Terus ketika kita ditanya kalau Ustadz ambil yang mana, nah Ustadznya tuh balik lagi silahkan aja bisa ngambil pilihannya yang mana gitu. Terus yang kedua kemarin terakhir ada teman saya nanya tentang Islam Nusantara. Nah beliau tuh jawabnya sepanjang yang saya pelajari, sepanjang saya tahu Islam Nusantara itu tidak menyimpang karena dia tetap pakai Al-Quran dan hadis. Nah dari situ Ustadz saya ngerasa kok gini ya gitu. Kemudian saya ingin mundur lah dari pengajiannya beliau itu, tetapi karena grup pengajiannya ini nggak banyak, Ustadz hanya kira-kira 10 orang, saya kan bingung alasannya apa gitu ya. Terus kemudian saya bikin alasannya itu sebenarnya sih bukan berbohong, karena memang di hari yang sama kan juga ada kajian ya Ustadz, kita juga kajian APB mengaji dari yang pagi itu, kemudian jamnya bentrok kan dengan kajiannya beliau. Terus juga kalau Sabtu gini kan ada kajian juga dari APB mengaji. Jadi saya alasannya mohon maaf saya off dulu dari kajiannya Ustadz karena saya ada jadwal kajian yang bentrok gitu. Padahal sebenarnya alasan utamanya kan karena saya tidak srek lah dengan apa yang disampaikan. Nah seperti ini boleh nggak ya Ustadz? Karena sebenarnya kan ada bohong-bohongnya juga gitu. Jazakallah khairan Ustadz. Allah lihat redaksi hadis dan ini kaidah semua ya, kaidah usul fiqh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menutup bahaya harus menjadi skala prioritas diutamakan daripada mengambil manfaat. Ini ajaran-ajaran tidak betul gitu. Islam Nusantara itu tidak ada dalam konsepnya. Yang adalah Islam titik gitu. Jangan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dia tidak sadar kata-kata Nusantara itu juga kata-kata bersayap. Ya. Dia nanti menjadikan budaya, kebiasaan menjadi pedoman. Islam itu cuma satu yang membawa rahmat lil alamin.
Nah, dalam hal-hal perbedaan pendapat, kalau kita sudah melihat, istafti qalbak, tanya hati kamu yang terdalam, sehingga keluar. Tidak perlu berbohong, saya keluar di sini karena banyak pemahaman yang saya tidak sepaham. Kita saling menghormati, mohon maaf, left. Tidak perlu berbohong. Kenapa? Kita menutup pintu bahaya. Nanti kita lama-lama teracuni pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita ini pas hidup dan besar di saat peradaban Islam hancur. Ya, subhanallah. Islamnya hanyalah Islam, jadi banyaklah beda pendapat kita. Nah, ini kadangkala orang yang tidak setuju dengan Islam Nusantara langsung labelingnya adalah radikal, teroris, apapun. Nah, ini yang kadangkala kita kan dalam berbeda pendapat, silahkanlah kita berbeda pendapat. Tapi untuk ketika argumentasi tidak kuat, langsung judgement-nya dia radikal. Nah, ini yang kadangkala saya tidak sepahamnya. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita, orang lain pun tidak bisa memaksakan pendapat dia, ya. Kita saling menghormati. Live group aja saya, karena saya banyak tidak sepaham dengan isi dari konten ini, maka saya live group, terima kasih. Nah, itu lebih baik. Gitu. Karena dengan adanya transparan seperti itu, orang akan bertanya, mungkin ada yang japri, kenapa? Bla 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 bla. Kita terangin. Kok kamu keluar? Iya, nggak sepaham di mananya. Kita terangin ini bahaya. Dan dalam kaidah tuh menutup pintu bahaya itu lebih penting daripada mengambil manfaat. Karena bahaya ini akan terpolusikan kita yang disebut dengan ghazul fikr. Harus jelas, harus mengambil sikap. Dia mau aman tapi ada yang dituju. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta petunjuk kepada Allah, ya Allah bimbing kami. Dengan banyaknya penceramah, dengan banyaknya aliran, ya Allah bimbinglah kami kepada jalan yang benar. Sehingga kita tidak salah. Dan itu pun belum dari dalam pun akan terongrong dari pikiran-pikiran kita yang negatif, pikiran-pikiran kita dari bisikan setan, nafsu kita yang maunya begini-begini. Nah, itu kita harus protek diri kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Atau yang kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu pun bisa. Karena walaupun bagaimana kita ini bisa terjebak dalam hal-hal yang takut gitu. Ini mana yang benar ya? Ini begini gimana? Ya sudah, kita berdoa kepada Allah, bimbinglah aku ya Allah. Karena akal ini kadangkala terpolusikan sehingga kita punya judgement, labeling yang tidak sesuai dengan kebenaran gitu. Apalagi dengan adanya sosial media, Allah Akbar. Kadangkala saya melihat, ini ceramah nih. Kok begini ya? Ada rasa yang kayaknya enggak, seperti ini Islam tidak mengajarkan itu. Apapun, siapa mau ustadz, mau habib, mau siapapun, kita bisa menyeleksi. Inilah kita minta bimbingan dari Allah SWT. Kalau di dalam sebuah grup kita nggak cocok, ya sudah kita left group. Dan asik-asik aja, nggak ada masalah. Atau kita keep smiling, respect differences. Di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin aja kita hormati. Dia mengatakan Tuhan 3 aja kita hormati, apalagi selain itu. Jadi tetap kita harus hormati perbedaan pendapat. Apapun pendapat orang. Tuhan itu 10, ya kita hormati. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin karena background saya filsafat, berbeda pendapat gitu kan. Daripada kita di dalam terus dan kita tertekan, lebih baik kita left. Dan left kita kasih tahu, saya beda pendapat, kita saling hormati, saya keluar. Mampukah kita menghormati perbedaan pendapat? Nah itu harus. Kita dengan istri kita, dengan anak kita aja beda pendapat. Gitu kan. Jadi perbedaan pendapat hal yang biasa, kita harus hormati, dan jangan maksain pendapat saya harus Anda terima. Atau kita juga tidak menerima pendapat dia gitu. Semua akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Allah alam. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, siapa yang selanjutnya masih ada pertanyaan tambahan dari Bu Hen, ini saya bacakan. Saya sudah terlanjur live group dengan alasan tadi Ustaz. Apakah saya harus minta maaf kemudian menampilkan alasan yang sebenarnya atau cukup menginfokan ke adminnya saja? Nggak perlu, kalau sudah live itu pun Ibu memang betul realitanya kan Ibu ngaji dengan saya kan. Dengan kita ngaji setiap hari, Bapak-Bapak Ibu, kita setiap hari ngaji ya. Yang mau gabung silakan, dari jam 5 pagi sampai jam 8 tuh ada 3 kelas, nanti tinggal masuk kelas mana aja gitu. Dan memang itu boleh, yang penting kita memang sibuk dengan kajian-kajian. Kalau kajian Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau ngaji baca Quran, insya Allah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah. Sabtu, Minggu nanti kita lihat apakah bisa apa enggak gitu kan.
Ini sudah berjalan 2 tahun ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempertahankan baca Quran tuh setiap hari. Sudah biarkan saja, udah terlanjur mau diapain. Ada lagi yang lain? Pertanyaan selanjutnya tentang zikir. Ustaz, zikir yang paling disarankan yang mana? Afdhalul dzikr fa'lam annahu la ilaha, yang paling utama la ilaha illallah, itu nomor 1. Tapi description daripada la ilaha illallah juga dengan tasbih, tahmid, dengan istighfar. Juga dengan salawat. Gini. Jangan pendekatan parsial dan melihat dalil. Satu dalil, habis itu seakan-akan dalil yang lain diabaikan. Ini yang paling utama, la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain. Gitu. Jadi jam'ud dalilaini muqaddamun ala tarki ahadihima. Kalau kita bisa gabung semuanya akan jauh lebih baik, kan gitu. Betul, yang paling afdal hadisnya afdal la ilaha illallah. Tapi kan ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada itu. Kita bisa pakai itu. Oh, ada tasbih yang kemarin kita bahas, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis Rasulullah SAW. Pahalanya luar biasa, beratnya luar biasa nanti dalam timbangan apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Banyak hadis-hadis. Ada lagi zikir istighfar. Jadi kalau menurut saya, upayakan ya kita banyak baca hadis, zikiran apapun kita gabung aja. Yang saya ajarkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ternyata zikiran ini bukan hanya untuk persiapan kita mati. Sebagaimana surah An-Nas, Rasulullah SAW banyak berzikir ini. Ternyata dikit lagi kematian beliau datang, maka banyak berzikir. Akan tetapi zikiran ini untuk mencari solusi kehidupan. Yang disebut dengan makhrajan. Mayyatakillah yaj'al makhrajan. Menjadikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikasih jalan keluar. Nah, ini yang harus kita pahami. Ternyata jalan keluar itu kita punya masalah yang besar, banyak istighfar. Masalah apapun akan terselesaikan dengan istighfar. Tapi istighfarnya betul-betul dari dalam hati yang paling dalam. Nah, itu hadisnya banyak, Al-Qur'annya banyak. Jadi yang mana, Ustaz? La ilaha illallah, istighfar, salat, semuanya pakai semuanya. Semua pakai aja apapun gitu. Jadi kira-kira gitu. Allah alam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum, alhamdulillah. Mau tanya Ustaz, kalau saat kita berzikir, kita mengingat Allah, saat berzikir, saya terbayang teman atau keluarga saja yang harus ada dalam pikiran. Tapi tiba-tiba selalu hitungan hari suka dapat kabar, orang yang saya pikirkan biasanya mendapatkan kabar duka. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat redaksi Al-Qur'anul Karim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita ini kalau berzikir hati kita menjadi tenang gitu kan. Yang kalau saya zikir kemudian ingat bapak, ingat ibu, ya kita doain Allah maghfirlahu warhamhu, ataupun teman kita siapa, rabbighfirli wali walidayya gitu kan. Nah, kalau kita mendoakan mereka, ya kinilah mereka ini doa kita dikabulkan, dihadiahkan buat mereka gitu. Jadi kita ingat orang wajar, kita manusia. Jangankan ingat orang, ingat siapapun dan apapun. Jadi mengingat. Kemudian tadi dikatakan tiba-tiba selalu hitungan hari suka dapat kabar orang yang saya pikirkan biasanya kabar duka. Nah, ini jangan diikutin, kadang-kala ada setan gitu. Jadi kadang-kala setan itu bapak-bapak membisikkan hal-hal seperti itu. Sehingga saya jadi kayak orang nujum, ahli nujum, oh nanti kamu begini, nanti. Jangan. Jadi nanti kita ahli nujum. Wah, sedikit ketemu ente, hati-hati ente, ada isyarat nih. Jangan. Nanti mengikuti bisikan syaitan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub, mendapatkan hati yang tenang karena merasa bersama Allah. Rasa bersama Allah itu nggak ada yang kita takutin. Anda sakit tidak takut, Anda kesulitan harta nggak ada yang ditakutin karena kita merasa bersama Allah. Oh ya iya. Nah disitulah Allah akan ngasih jalan keluar. Banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Apapun masalahnya gitu kan. Nah kalau kita ingat orang wajar, ingat orang tua kita, ingat siapapun siapa.
wajar masuk dalam pikiran ingat pekerjaan. Zikir itu wajar, nggak harus Allah tok, nggak bisa. Karena kita manusia mengingat yang lain. Tapi tiba-tiba setelah ingat dia zikir, kemudian dia meninggal, kemudian dia dapat itu kebenaran aja. Maka kadzabal munajjimuna walau sadaku. Orang-orang yang kira-kira yang nujum, yang peramal itu mesti bohong, walaupun benar, walaupun realitanya benar. Kok gitu? Nanti kamu bilang, benar, berarti benar. Bukan, itu sebenarnya bohong. Kadang-kadang juga meleset, karena itu kan nebak-nebak doang gitu kan. Kadzabal munajjimuna walau sadaku. Orang-orang peramal itu sebetulnya pembohong, walaupun kadang-kadang pas. Pas itu kan enggak. Nah, inilah kita digiring oleh setan untuk meramal orang begini. Akhirnya zikiran itu bukan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Maka itu hal-hal seperti itu kita banyaklah beristighfar, banyaklah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada lagi? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini. Ustadz, mohon petunjuknya. Saya suka seperti lebih awal tahu. Mohon maaf, apa itu saya dikasih tahu lebih awal dari zikir itu? Tidak ada yang mengetahui masa depan. Karena itu hanyalah bisikan. Kalaupun itu pas, itu adalah kebenaran. Kebetulan. Bukan kebenaran, itu salah. Itu pas aja tuh. Kenapa? Itu harus kita halau. Nanti akhirnya kita dapat bisikan-bisikan seperti itu. Ya kalau pas ya kebetulan aja itu. Apakah itu dari Allah atau setan, kan kita tidak bisa memastikan. Itu saya katakan kadzabal munajjimuna walau sadaku. Maka kalau ada bisikan-bisikan seperti itu dihalau aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan direken. Karena nanti akan menjadi terus. Akhirnya kita lama-lama terobsesi untuk jadi peramal. Ramalnya tepat. Akhirnya orang ngasih duit. Ya udah jadi pendukun dah lama-lama gitu kan. Nah, maka itu berzikirlah seperti biasa. Rasulullah SAW, lastakthartu minal khair. Ini kata-kata Al-Quran adalah kata-kata Rasulullah. Kalau emang aku tahu masa depan, lebih dikasih tahu duluan, maka aku ngambil yang baik-baik aja gitu kan. Tidak mungkin yang buruk-buruk aku cari. Ini yang harus kita hati-hati. Maka itu redaksi-redaksi dalam Al-Quran harus kita pahami. Oh, Nabi pun tidak tahu. Perang Uhud akan terjadi pembantaian sampai lebih ini. Lastakthartu minal khair. Ini yang yang harus kita pahami, bahwa Nabi pun tidak mengetahui masa depan. Nanti akan terjadi di perang Uhud itu begini. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 188. Jadi kalau kita lihat, nanti saya komentar akan terjadi sepertinya, udah nggak usah komentar kan gitu. Jadi nanti kamu jangan ke sana. Kenapa? Yang saya mendapatkan feeling bahwasanya kamu ini begini. Kenapa? Nanti keburukan terjadi pada diri kamu. Nabi aja nggak melakukan hal itu, gitu. Nabi aja tidak melakukan hal itu. Nabi aja nggak tahu apakah kita di atas Nabi, gitu. Nabi kan kejadian perang Uhud kan betul-betul memilukan, walaupun kita dianggap menang ya, karena dari kita hanya 70 orang yang wafat. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi ada redaksi-redaksi di dalam Al-Quran meyakinkan nggak ada yang tahu. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Nanti dibuka surat Al-A'raf ayat 188. Walau kuntu a'lam, kalau aku tahu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Lastakthartu minal khair tadi saya katakan, ya aku cari yang baik-baik aja gitu. Wa ma massani su, aku nggak bakal mendapatkan bahaya. Ini yang harus hati-hati. Katakan, hai Muhammad, katakan, la amliku li nafsi. Aku ini tidak berkuasa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dia Nabi. Kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Aku nggak tahu yang ghaib, masa depan tuh nggak tahu. Aku nggak tahu. Itu kata-kata siapa? Nabi di redaksi dalam Al-Quran. Kalau memang aku tahu yang baik, maka aku cari yang baik-baik aja, yang banyak-banyak. Aku membuat kebajikan yang baik-baik aja gitu. Jauh yang bahaya-bahaya saya tinggalin. Kan tidak mungkin terjadi hal itu. Perang Uhud itu Nabi sampai giginya patah, karena berdarah-darah dan seterusnya. Inilah yang harus kita pahami. Gitu.
Nanti dibuka surah apa tadi, surah Al-A'raf gitu kan. Jadi ya kalau saya tahu yang baik-baik aja, oh masa depan Anda nanti gini-gini jelek-jelek, udah yang baik-baik aja deh. Dipilih-pilih, enggak. Karena kan kecenderungan orang kan maunya yang baik-baik aja, nggak mau yang buruk-buruk. Nah, tapi kan aku tidak tahu, maka walau kuntu a'lamul ghaib lastaksir min khair. Kalau aku tahu yang gaib, aku cari yang bagus-bagus aja. Tapi karena kan tidak tahu ya pasti kena. Kalaupun ada yang berbahaya diri kita, pasti ada hikmah di balik itu. Allahu a'lam, Allah a'lam. Ini yang mendapat saya nanti dia. Nabi aja level Nabi tidak seperti itu. Apakah kita melebihi daripada Nabi? Ya. Oke, ada yang lain silakan. Alhamdulillah, ini udah pertanyaan terakhir. Sudah semuanya kita bacakan. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tidak ada yang tahu yang gaib, maka kita minta doa. Saya ajarkan Allahumma inni as'aluka min khair ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Bahasa Indonesia aja bisa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah seluruh kebaikan-kebaikan yang Engkau ketahui. Lindungilah kami ya Allah dari segala keburukan-keburukan yang Engkau ketahui. Ya Allah ampuni dosa-dosa aku ya Allah yang Engkau ketahui. Jadi Allah kita kan kadang-kala sok tahu ini bahaya ini enggak, yang tahu hanya Allah lebih tahu daripada kita. Ya Allah, aku minta segala kebaikan-kebaikan buat diriku ini ya Allah, buat keluargaku dari kebaikan yang Engkau ketahui. Lindungilah aku ya Allah dari segala keburukan-keburukan yang Engkau ketahui. Begitu caranya. Ya Allah, aku minta ampunan ya Allah dari dosa-dosa aku yang Engkau ketahui. Keren banget kan? Coba doa itu ya. Saya rasa itu saja. Insya Allah besok pagi, insya Allah kita akan ada kajian ya, tetap yaitu melanjutkan tafsir hadis yang lalu. Kemudian pada hari Ahad, insya Allah kita akan kajian terus tentang ayat suci Al-Quran berkaitan masih sabar ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.